Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin. amin. Wah ini Indonesia nih kan sekarang sudah naik nih ke peringkat 134 ya. Ada yang nyebut di 134, ada yang nyebut di 135. Demikian juga Betul. Malaysia yang tadinya di 132, sekarang jadi 136, tapi ada juga yang nyebut 137. Jadi mungkin gara-gara geser-geser ini belum jelas nih Indonesia ini di 134 atau 135 ya. Tapi anyway, kita udah lebih bagus dari sebelumnya di 142. Iya, betul. Betul. Nah, tapi gini, lonjakan FIFA ranking Mm-mm. Indonesia ini kan selama ini karena memang kualitas timnas Indonesianya meningkat, ya. Betul. Dan ada kekhawatiran nih kalau misalnya Sintayong ini tidak diperpanjang, Ya. apakah Indonesia akan mengalami nasib seperti Vietnam ketika ditinggal sama Pak Hang-seo terus jadi nyungsep dari FIFA ranking di 90-an, sekarang udah di 115 kalau nggak salah 112. Betul, Jauh betul. sekali turunnya gitu. Apakah kalau Indonesia ditinggalkan, timnas Indonesia ditinggalkan oleh STY, akankah mengalami nasib yang sama dengan Vietnam yang ditinggal oleh Pak Hang-seo? Beribung. Ya. Ya, memang ini kan sebuah kasus di depan mata ya. Ketika ada sebuah timnas yang dibangun dari nol, kemudian dia juga bisa menunjukkan performa yang bagus, sampai ranking FIFA juga pernah yang terbaik di Asia Tenggara. Tapi begitu pelatih ini kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dan diganti sebetulnya oleh pelatih yang secara statistik, secara pengalaman justru lebih moncer ya untuk level di Piala Dunia. Tapi ternyata kok hasilnya malah berbeda gitu loh. Nah, Hmm. tentu ini kan menjadi gambaran juga, menjadi warning juga buat timnas kita bahwa kalau kita mungkin saja bisa bernasib yang hal yang sama dengan Vietnam ketika terjadi peralihan kepemimpinan di kepelatihan timnas. Karena lagi-lagi eh, CV atau pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pelatih itu tidak menjamin seorang pelatih itu bisa nyetel katakanlah ya, punya apa kesamaan visi dan bisa membaca karakter-karakter sepak bola yang tim yang akan dia latih gitu loh bro. Hmm. Nah, ternyata kalau kita melihat bahwa perbedaan ya, kalau kita merujuk pada Vietnam, perbedaan antara Philippe Troussier dengan Park Hang-seo, yaitu saya melihat sih pada bagaimana seorang Park Hang-seo itu bisa membaca karakter sepak bola nasional timnasnya Vietnam. Hmm. Sehingga ketika dia membentuk timnas itu berdasarkan karakternya orang Vietnam. Itu Hmm. yang terjadi. Begitu juga yang dilakukan oleh STY di Indonesia. Hmm. Jadi STY juga melihat apa sih yang menjadi tentu kekurangan dari timnas kita, kekurangan dari pemain-pemain kita. Kemudian apa yang menjadi kelebihan dari timnas kita? Apa yang menjadi kelebihan dari pemain-pemain kita? Itu yang Hmm. kemudian dia mencari rumusannya. Rumusannya seperti apa? Ternyata akhirnya dia bisa menganalisa dan bisa memutuskan, mengambil kesimpulan bahwa kelemahan pemain Indonesia adalah disiplin. Itu satu. Karena rentetan dari disiplin ini banyak. Rentetannya adalah bagaimana fisik pemain menjadi lemah gitu loh. Kemudian stamina permainan tidak bisa mencukupi selama permainan selama 90 menit. Hmm. Nah, kemudian pemahaman terhadap taktikal ketika disiplin juga rendah itu juga menjadi masalah. Hmm. Akhirnya itulah yang coba direvisi dan diperbaiki oleh STY. Hmm. Sementara STY juga melihat di samping Indonesia, timnas kita dan pemain-pemain kita punya kelemahan, tentu pemain-pemain kita juga punya kelebihan. Hmm. Kelebihannya adalah pemain kita sebetulnya pemain-pemain yang gampang atau lebih mudah ya untuk menuruti perintah. Asal Hmm. yang memberikan perintah adalah orang-orang yang bisa memberikan mereka kenyamanan atau memberikan mereka sebuah ketegasan. Itu. Kemudian
pemain-pemain kita dari segi permainan biasa bermain dengan pola permainan yang cepat dari kaki ke kaki. Mhm. Nah, itu yang coba yang kelebihannya. Kemudian dengan katakanlah dulu kan memang pemain-pemain kita terkenal lincah ya. Mhm. Lincah dan penguasaan bola yang cukup bagus. Cuma itu semua juga tidak akan keluar dalam suatu permainan kalau tidak diimbangi dengan fisik yang bagus, Mhm. pola makan yang bagus. Ya itulah yang kedisiplinan pokoknya. Jadi Mhm. itu yang menjadi titik berat dari STY ketika memulai menjalani peran sebagai pelatih di timnas, gitu bro. Mhm. Mhm. Ya kan banyak sekali pujian-pujian dari dalam negeri, luar negeri, dari jurnalis Ya, gitu ya. Bahkan ya, pelatih-pelatih timnas asing pun juga memuji perkembangan timnas Indonesia. ya. Ya memang gini, selain itu ya STY pun juga realistis dalam melihat apa pemain-pemain kita. Mhm. Realistis diimbangi dengan target-target yang dia coba untuk penuhi. Targetnya antara lain masuk Piala Asia, misalkan ya. Kemudian Mhm. coba peruntungan untuk bisa lolos kualifikasi sampai dengan tampil di Piala Dunia. Itu mungkin Mhm. adalah target-target yang dia miliki. Dan Mhm. itu juga mungkin target-target yang PSSI inginkan. Cuma apakah target-target ini terpenuhi dengan SDM yang ada? Tentu ini kan juga rasanya berat untuk Mhm. Mhm. lihatnya ke situ. Akhirnya STY itu menggunakan regulasi-regulasi dan aturan-aturan FIFA yang lebih longgar terhadap permainan apa pemain-pemain hasil naturalisasi dan diaspora. Mhm. Akhirnya yang diambil adalah pendekatan diaspora tadi. Artinya pemain-pemain yang secara darah katakanlah leluhur punya leluhur keterikatan dengan Indonesia dan itu banyak didapat dari negara-negara Eropa. Nah, Mhm. cuma masalahnya STY juga tidak ingin kecolongan dalam mengambil pemain-pemain diaspora ini. Mhm. Artinya, oke, dia inginkan diaspora, tapi tidak bisa menyerahkan seluruh proses seleksi untuk pemain-pemain diaspora kepada orang lain atau kepada pihak Mhm. lain. Dia Mhm. turun sendiri Ya, gitu loh, betul. melakukan pendekatan kepada pemain. Kemudian dia juga mengevaluasi pemain yang dia incar untuk masuk ke dalam timnas Ya. dari lihat dari hasil-hasil pertandingan. Dia Mhm. datang ke sendiri stadion untuk melihat permainan tersebut. Dia Mhm. juga melihat rekaman video dari pemain tersebut gitu loh. Dan Mhm. selalu yang dia harapkan incarannya adalah pemain diaspora yang bisa dia manfaatkan untuk jangka waktu yang panjang. Contoh, dia ambil pemain diaspora seperti Elkan Bagot, kemudian Rafael Struik, Ivar Jenner, Hapner. Itu kan pemain-pemain yang secara usia masih sangat muda sebetulnya. Ya. Masih di usia 21 tahun ke bawah. Mhm. Walaupun memang ada beberapa pemain yang dia rasa dia butuhkan pengalamannya, dia butuhkan transfer knowledge-nya buat pemain-pemain lain yang Mhm. hitungan usianya sudah cukup matang. Mhm. Contoh, dia lihat ada di sosok Sandy Walsh, Jordi Amat, dan sekarang ada Tom Hay gitu loh. Mhm. Mhm. Jadi selalu apa yang dia lakukan selalu punya tujuan-tujuan ke depan. Visinya adalah ke depan. Kalau kita lihat bagaimana dia mempersiapkan timnas kita. Dia tidak memakai pemain-pemain yang secara reguler biasa dipanggil oleh pelatih-pelatih terdahulu. Mhm. Dia tidak mengambil pemain-pemain yang mungkin matang di Mhm. Liga 1 kita, tapi di apa masa keemasannya juga sudah hampir-hampir selesai. Oh Justru ya. dia ambil adalah pemain-pemain muda gitu loh. Dengan kata lain, dia berani ambil resiko untuk potong satu generasi. Gitu, bro. Ya itu dia. Jadi gara-gara itu kan Indonesia jadi Ya, kelihatannya moncer ya. Dan ya, ketika kita harus berhadapan di kelas umur, di kelompok umur gitu, pemainnya ada. pemainnya ada. Betul. Jadi itu dah yang terjadi di Vietnam, bro. Jadi Mhm. apakah pengalaman yang terjadi di Vietnam akan juga terjadi apabila STY kemudian tidak diperpanjang kontraknya? Itu Mhm. mungkin saja, bro. Bisa aja terjadi.
kita ambil contoh gini, bagaimana kesebelasan sekuat MU, se-establish MU, seberprestasinya MU, tapi ketika dia ditinggalkan oleh Sir Alex Ferguson, bahkan diganti oleh yang namanya Jose Mourinho, David Moyes, Louis van Gaal, dan semuanya adalah pelatih-pelatih yang punya secara ini ya prestasi mereka tidak kalah dari Sir Alex Ferguson. Ya. Mungkin Sir Alex Ferguson bisa tampil hanya di MU katakanlah ya, Hmm, 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 bisa berprestasi hanya di MU. Tapi kalau kita lihat Jose Mourinho, dia bisa berprestasi di Chelsea, di Inter Milan, di AS Roma, hmm, gitu kan? Kemudian Louis van Gaal, dia juga berprestasi di Ajax, hmm, bisa berprestasi membawa Belanda masuk semifinal Piala Dunia. hmm, Apa sih yang kurang gitu loh. hmm, Tapi ketika mereka melatih Manchester United, jeblok bro. Artinya yang dibutuhkan adalah bukan hanya pelatih-pelatih hebat yang punya CV mentereng, tapi yang dibutuhkan adalah pelatih-pelatih yang mau bekerja keras, pelatih-pelatih yang mau mencari tahu apa sih karakter-karakter terbaik yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia gitu loh. hmm, Dan hmm, membangun chemistry dengan pemain, membangun chemistry dengan pihak federasi dan sebagainya gitu loh. Itu yang dibutuhkan gitu loh, Bro. ya. Jadi intinya sih sebenarnya kalau STY dengan timnas Indonesia ini udah klop banget gitu ya. Kalau diganti Betul. resikonya itu besar gitu. Ah, iya. Jadi saya sih berpikir untuk saat ini eh, tidak ada kandidat sebaik STY ya. Kalau Hmm, misalkan harus dicari penggantinya. hmm, Karena ya itu tadi yang kita harapkan bahwa kasus-kasus dan pengalaman yang terjadi di Vietnam, di Manchester United katakanlah seperti itu tidak terjadi di Indonesia gitu hmm, loh. Karena hasil dari apa yang dilakukan oleh STY itu kan banyak diakui gitu loh oleh hmm, pelatih-pelatih dunia. Graham Arnold, pelatih Australia, dia juga begitu terkaget dengan permainan timnas kita. hmm, Karena gap peringkat FIFA antara Australia dengan Indonesia kan lebih dari 100 gitu loh. hmm, Tapi ketika berhadapan di ajang resmi Piala Asia, Indonesia berani bermain terbuka dan dari sejak menit awal justru Indonesia yang megang kendali gitu loh. hmm, hmm, Ketika melawan Jepang, di akhir pertandingan pun Haji Memoriasul langsung datengin STY. hmm, Dia terkagum hmm, dengan gaya permainan Indonesia. Yang hmm, lagi-lagi bukan bermain dengan negatif football gitu loh. Tapi berani untuk memberikan perlawanan. Itu yang apa ya harus diapresiasi bahwa eh, kalau kita rujukannya adalah pemain-pemain diaspora dan segala macam yang bisa mengangkat kualitas secara instan, itu hmm. nonsen, nonsen tanpa pelatih yang bagus gitu loh bro, Ya, bullshit. ya. Heeh. Berarti sebaliknya juga ya, pelatih bagus pun kalau nggak ada pemain bagus juga percuma. Betul. Tapi bedanya kalau pelatih bagus, dia bisa mencari dan menemukan pemain-pemain yang mungkin tadinya tidak kelihatan, tapi dia Ah, memunculkan gitu loh ya. bro. Hmm, hmm. STY itu punya kualitas seperti itu. Siapa yang kenal Pratama Arhan, Asnawi, Rizky Sebelumnya ya. Ridho sebelumnya? Tapi dia bisa dan mau memberikan kepercayaan buat pemain-pemain muda untuk bisa tampil gitu loh. Makanya saya sih masih masih ini ya masih mengharapkan atau masih punya analisa bahwa yang dibutuhkan Indonesia adalah pelatih-pelatih hebat. Hebat bukan dalam pengertian CV yang mentereng, tapi hebat dia punya kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan persepak bola nasional. Gitu loh, Bro. Wah, ini nih. Tadi kalau Pak Hang Seo berhasil dengan Vietnam, apakah Pak Hang Seo akan berhasil dengan timnas Indonesia, bro? Belum tentu, Oh belum tentu gitu. juga. Iya, saya sih ini kadang-kadang ini kan sesuatu yang tidak bisa di apa ya diprediksikan secara hitung-hitungan gitu loh. Kalau Matematis Pak ya gitu ya. Hangzhou, Hmm. kalau Pak Hangzhou di Vietnam bisa berhasil. Tapi apakah dia juga punya pemikiran bahwa dia akan juga berhasil di Indonesia? Itu belum tentu. Hmm. Bisa jadi bahwa Pak Hang Seo
menemukan ininya ya, auranya, menemukan kecocokannya, menemukan rezekinya katakanlah ya, itu dengan timnasnya Vietnam gitu loh. Hmm. Hmm. Karena gini, kita ambil contoh Pak Hang Seo ketika melatih Vietnam, dia juga pasti melihat apa sih yang kelebihannya Vietnam Hmm. gitu loh. Apa sih kekurangannya dari pemain Vietnam? Kelebihan pemain-pemain Vietnam adalah mereka punya determinasi yang bagus, ngotot. Itu kan yang Hmm. selalu ditampilkan oleh oleh Pak Hang Seo. Hmm. Bagaimana ngotot determinasi pemain-pemain ini kalau secara organisasi ini juga bisa dikombin dengan baik, itu menjadi sebuah kekuatan kolektif Hmm. gitu. Nah, jangan lupa bahwa Pak Hang Seo ini kan pernah menjadi asistennya Gus Hiding di Piala Dunia tahun 2002. Hmm. Ketika itu Korea itu saya sih melihat mirip sekali dengan Vietnam saat ini. Hmm. Karena saat itu pemain-pemain Korea belum ada pemain-pemain yang menonjol, Hmm. Hmm. tapi mereka punya semangat, determinasi, dan militansi. Itu yang akhirnya dibawa oleh Pak Hang Seo, ramuan-ramuan seperti itu ketika dia melatih Vietnam. Ini ketemu gitu loh. Hmm. Pengalaman yang Cocok dia ya. punya, cocok. Pengalaman yang dia punya dengan karakternya orang Vietnam, klop gitu loh bro. Hmm. Nah ini berbeda dengan STY gitu loh. Tapi jangan juga salah, STY pun ketika melawan melatih Malaysia katakanlah ya, belum Hmm. tentu cocok juga gitu loh bro. Ya, kalau Indonesia kan nggak apa pemain Indonesia nggak semilitan pemain Vietnam gitu kan ya, bro? Betul, betul. Enggak seperti Vietnam lah. Karena ya itu tadi pengalamannya Pak Hang Seo bersama Korea di tahun 2002 ketika Korea belum apa-apa. Pemain Hmm. Korea hanya bisa bermain keras, bisa bermain lugas. Itu yang dibawa ke Vietnam. Hmm. Loh. Hmm. Nah, itu ilmu yang dia dapat dari Gus Hiding sebetulnya. Hmm. 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 Berarti Gus Hiding kalau melatih Vietnam bisa cocok dong ya? Bisa jadi. Cuma sayangnya Gus Hiding udah terlalu tua, bro. Oke, jadi ini pesannya apa nih? Apakah segerakan PSSI perpanjang kontrak STY? Eh, saya pikir sih nggak ada salahnya juga ya. Dan saya sih juga merasa punya keyakinan bahwa PSSI juga melihat runtutan proses dan progres yang didapat oleh STY dan Hmm. dia PSSI di bawahnya Pak Erick Thohir tentu tidak akan menutup mata terhadap Mhm. pencapaian-pencapaian tersebut. Mhm. Apalagi tren Indonesia di kualifikasi ini kan juga dalam tren yang sangat bagus gitu Mhm. loh. Mhm. Nah, kalau tren ini dan kemungkinan Indonesia katakanlah bisa lolos ke babak Babak ketiga, ketiga. Mhm. uh, bisa jadi bahwa mimpi-mimpi untuk ke Piala Dunia sudah makin mendekat gitu loh, bro. Ya, ya. Walau mungkin tidak di tahun 2026 ini maju ke Piala Dunia, tapi sudah mendekati ya. Iya, gitu loh, bro. Ya, ya, ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai STY. Dan dengan timnas Indonesianya berkaca dari apa yang terjadi di Vietnam, di mana Iya. Pak Hang Seo kemudian mengundurkan diri, penggantinya ternyata tidak berhasil ya, bahkan rontok ya, nyungsep. Apakah Sobat percaya kalau STY hengkang dari timnas Indonesia kemudian timnas akan nyungsep juga seperti Vietnam? Percaya atau tidak percaya, silakan tulis di kolom komentar dan tuliskan alasannya. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.